Ini Allah Bapak Ibu sekalian, di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikih semua 4 madhab. Wallahi teman-teman sekalian, kita selalu belajar hukum ini. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Ahmad berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Malik berkata gini, dalilnya ini. Imam Abu Hanifah berkata ini, dalilnya. Semua fikih kita belajar. Jadi dulu ada orang pada saat membasuh kepalanya, dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Tahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Pintermu keblinger dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmatnya, mendapatkan limpahan rahmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung kami, telah mensubscribe channel kami. Jazakumullah ahsanul jaza. Bagi pemirsa sahabat yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah sabda Rasulullah SAW, di mana pada 1445 tahun yang lalu Rasulullah bersabda tentang kemunculan dari aliran Wahabi ini yang sekarang berubah kulit menjadi Ahlussunnah juga. Yang asalnya mereka itu Wahabi, kemudian berubah kulit, berkamuflase menjadi Salafi. Karena ketahuan boroknya, ketahuan bejatnya, maka berubah kulit lagi, berkamuflase lagi menjadi Ahlussunnah. Namun yang namanya Ahlussunnah yang abal-abal itu tetap saja ketahuan, karena tindak tanduk dan perilakunya jelas beda dengan Ahlussunnah yang sesungguhnya. Menjadi Salafi ketahuan ya karena jelas beda, tindak tanduk dan perilaku perkataannya pun beda dengan Salafi yang sesungguhnya. Berubah berapa kali pun akan tetap ketahuan. Di sini saya akan membacakan sabda Rasulullah tentang satu kelompok ini. Saya Muhammad bin Abdul Wahab dengan pengikut-pengikutnya ini oleh Rasulullah sudah disabdakan. Faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya bukan hanya ini, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut-pengikutnya ini. Sebagian dari hadis tersebut ya. Nah, hadisnya ini hadis sahih, baik Sahih Bukhari atau Sahih yang lainnya. Al fitnatuh min hahuna, ini sabda Nabi. Fitnahnya ada di sini. Al fitnatuh min hahuna, fitnah itu datangnya dari sini. Kemudian wa asyara ilal masyriq, Nabi itu menunjuk ke arah timur. Yang mana banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah memahami timur yang ditunjuk itu adalah daerah Najd. Daerah Najd di Arab Saudi itu yang ditunjuk. Tapi kalau dulu masih belum bernama Arab Saudi, masih yaitu tanah Hijaz ya. Sehingga katakan Ardul Hijaziyah, tanah Hijaz. Kemudian sabda Rasulullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhrujun nas min qibalil masyriq, akan keluar sekelompok manusia dari arah timur, lagi-lagi di arah timur. Di sini juga ulama memahami
arah timur yang dimaksud adalah daerah Najd. Yaqra'unal Qur'an, mereka itu bisa membaca Al-Quran, fasih sekali Al-Qurannya, bahkan banyak yang hafal Al-Quran. La yujawizuna taraqihim, tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka membaca Al-Quran, memahami Al-Quran tidak sampai hati, tidak diangan-angan, pokoknya bunyi, pokok mangat, seperti itu ya. Al-Quran dimaknai semaunya sendiri, seenak utli dewe. Mereka menafsirkan Al-Quran, ditafsirkan sendiri, diterjemahkan sendiri, tanpa mengikuti kaidah-kaidah tafsir yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama sebelumnya, ya, tanpa dicontohkan oleh ulama-ulama salaf. Dan mereka berasumsi pemahaman mereka lah yang paling benar, pemahaman mereka lah yang paling sesuai. Padahal mereka itu syarat-syarat untuk memahami Al-Quran itu sangat minim alatnya. Contoh ya, selain memahami Al-Quran harus paling tidak itu menguasai 2 ilmu alat, yaitu nahwu dan shorof. Setelah itu ada mantiq dan balaghah, ada ma'ani dan bayan, ada asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Nabi bersabda, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan kehendaknya sendiri, dengan nafsunya, maka hendaknya mempersiapkan tempatnya di neraka. Murukuna minad din, mereka itu keluar dari agama. Mereka menyampaikan dakwahnya, menyampaikan tausiahnya, berpidato di hadapan umat Islam, mereka banyak berbohong. Ini sudah banyak saya bongkar kebohongannya. Mengatasnamakan Imam Syafi'i, mengatasnamakan Imam Nawawi, mengatasnamakan Syekh Izzuddin Abdul Salam, mengatasnamakan sahabat. Pemirsa yang baru menemukan channel ini, yang belum tahu bagaimana tentang kebohongan mereka, bisa dilihat, ditonton di video-video saya yang sebelumnya. Silahkan, di video-video saya yang sebelumnya itu banyak saya membongkar kebohongan dari kelompok ini. Jadi mereka itu keluar dari agama Islam. Pemahamannya itu pemahaman tekstual, merasa paling benar, ya, mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dirinya sendiri pemahamannya melenceng, pemahaman yang tidak sesuai. Kama ya berukusah maminar romyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. La ya'udu fihi hatta ya'uda sahma ila fuqihi. Mereka tidak akan kembali kepada agama Islam tersebut sehingga anak panah itu kembali ke busurnya. Seperti itu. Tetap mereka itu ngeyel, ya, jamaah-jamaahnya. Kalau di komentar-komentarnya itu nggak ada yang nyambung. Ketika diberi dalil, diberi referensi, orang yang meluruskan pemahamannya dianggap memfitnah, dituduh Syiah, ya. Mau membantah pakai argumen, pakai dalil, tidak bisa. Mau membantah pakai referensi, tidak mampu. Akhirnya hanya umpatan dan tuduhan yang menjadi modal untuk membantahnya. Simahum, tanda mereka itu at-takhliq, cukur gundul. Kita lihat sekarang, kita buktikan. Ya. Jenggot sampai ke dada, ya, tapi kepalanya botak. Nah, ini tanda-tandanya. Ya bisa kita lihat sendiri. Bahkan dalam kitab Sawi itu dijelaskan, yang didistorsi oleh orang Wahabi itu dijelaskan bahwasanya mereka itu dari kelompok dari An-Najd.
dari negeri Najd sana, yaitu pertamanya yaitu Ardul Hijazi, tanah Hijaz yang sekarang menjadi Madinah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, sayakunu fi ummati, akan ada dalam umatku khilafun, perbedaan, wa firqatun, dan satu kelompok. Perbedaan, ada pertentangan, dan mereka yaitu umat-umat ini ya membuat kegaduhan di mana-mana. Yaitu kaumun, suatu kelompok, suatu kaum, yuhsinunal qilah, perkataannya sangat baik, mengajaknya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berpidato harus berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahaman mereka itu pemahaman sesat. Wa yusi'unal fi'lah, akan tetapi perilakunya buruk, perilakunya jelek, suka mengadu domba antara kaum muslimin, menjustis kaum muslimin yang lain yang tidak semikiran, dijustis dengan orang ahlul bid'ah, disebut ahlul bid'ah. Nuduh orang lain yang ziarah kuburan disebut dengan kuburiyun, disebut syirik karena bertawasul. Ini kelakuan mereka. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizuna taraqihim, bacaan mereka itu tidak melalui tenggorokan mereka. Artinya dia membaca Al-Quran secara tekstual, tidak dipahami dengan benar, tidak dipahami dengan pemahamannya ulama salaf. Mengaku mengikuti ulama salaf, pendapat-pendapatnya, perilakunya bertolak belakang dengan pendapat dan perilakunya ulama salaf. Yamrukuna minad-din, mereka itu keluar dari agama, muruqus sahmi minar ramyah, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. La yarji'una hatta ya'udas sama ila fugi, mereka tidak akan kembali sehingga anak panah itu kembali ke busurnya. Mereka itu syarul khalqi, mereka itu paling buruknya makhluk. Ini dulu 1445 tahun yang lalu disabdakan oleh Rasulullah, dan sekarang terbukti. Mereka seburuk-buruknya makhluk, mereka merasa paling baik, merasa paling sunnah, paling mengamalkan sunnah, paling mengamalkan Al-Quran. Orang lain disalah-salahkan, yang tidak mengikuti pendapatnya disalahkan. Diberhentinya sangat buruk, suka mengadu domba, menuduh orang lain yang tidak sependapat dengan tuduhan ahlul bid'ah, kuburiyun, tahayyul, khurafat. Intinya yang dituduh, ya umat Islam yang dituduh itu bukan karena tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita ada Ahlussunnah wal Jamaah itu dituduh ahlul bid'ah, dituduh kuburiyun, dituduh syirik oleh kelompok Wahabi ini, Salafi gadungan ini, bukan karena tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi karena tidak mengikuti pemahaman mereka. Tuba liman qatalahum, maka beruntunglah bagi orang yang mereka memerangi akidahnya, bukan orangnya ya. Jadi sangat benar dan pantas ya, santri-santri NU, ustadz-ustadz NU, kiai NU yang mengadakan perlawanan di media sosial. Mereka menyerang di media sosial, kita serang juga, kita lawan di media sosial. Maka beruntunglah bagi kita yang mau memerangi akidah mereka, membendung, menghalangi perkembangan dari kelompok mereka. Au qataluhu, lawan ya, mereka menyebarkan propaganda di medsos, kita lawan. Mereka menyerang kita, menuduh kita di medsos, kita lawan. Kita lawan dengan hal yang sama. Yad'una ila kitabillah. Nah ini mereka itu mengajak kembali kepada Al-Quran,
sementara dirinya itu keluar dari Al-Quran, pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in, tidak sesuai dengan pemahaman dari ulama salaf. Walaisu minhu syai'. Mereka tidak ada apa-apanya dalam agamanya. Bahkan mereka itu serabutan dalam mengambil hukum, semaunya sendiri, tidak mau bermadhab, bikin hukum sendiri, buat hukum sendiri. Nah, karena tidak mempunyai ilmu yang mumpuni untuk menggali hukum dari Al-Quran, akhirnya hukumnya kontroversi, hanya menyesatkan umat. Hukum-hukum yang dijetuskan, yang digali oleh orang-orang Wahabi ini, itu hukum-hukumnya malah menyesatkan umat. Seperti contoh Ustadz Khalid Basalamah mengatakan fardunya wudhu cuman ada 2 katanya, padahal dalam Al-Quran itu jelas-jelas ada 4, dikatakan ada 2. Ini dia videonya. Saya demi Allah Bapak Ibu sekalian, di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikih semua 4 madhab. Wallahi teman-teman sekalian, kita selalu belajar hukum ini. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Ahmad berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Malik berkata gini, dalilnya ini. Imam Abu Hanifah berkata ini, dalilnya. Semua fikih kita pelajari. Wudu ada orang pada saat membasuh kepalanya, dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya. Pintermu keblinger dong. Dalam Al-Quran ada 4, dibilang ada 2 fardunya wudhu. Man qatalahum kan aula billah minhum. Barang siapa yang memerangi mereka, kita yang melawan mereka, ya, melawan di dunia nyata, ya, artinya di secara berhadapan-hadapan, diajak diskusi, diajak debat, gitu, untuk mengalahkan argumen-argumennya, karena aula billahi minhum, maka hal itu lebih utama menurut Allah minhum dari mereka. Simahum at-takhliq, tanda-tanda mereka itu adalah cukur gundul. Nah, ini kan sudah, ini banyak hadisnya, ini tetap sama belakangnya, simahum at-takhliq, simahum at-takhliq, seperti itu. Bapak Ibu, Bapak TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita bisa terhindar dari pemahaman Wahabi ini, mudah-mudahan dijauhkan dari pemahaman Wahabi ini, pemahaman yang melenceng ini, dijauhkan dari kelompok-kelompok mereka. Dan perlu kita ingat, walaupun bagaimana mereka itu saudara kita tetap berbuat baik dengan mereka, dan kita doakan mereka itu kembali kepada jalan Allah. Kita doakan mudah-mudahan mereka itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan, kami suguhkan kepada pemirsa, para sahabat, bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, sehingga kita bisa terhindar dari ajaran-ajaran yang melenceng, dari ajaran aliran-aliran yang menyimpang, dari sekte-sekte yang menyesatkan, dan terhindar dari akidah-akidah sesat. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.